Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat apa, hadirin? Itu nikmat iman. Ada Allah Subhanahu wa taala, tidak semua manusia di dunia ini yang dikatakan 7 miliar lebih kurang manusia di dunia ini, hanya sedikit saja yang diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 1 miliar saja dunia. Maka yang 6 miliar belum lagi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur lagi. Tapi hari Allah Subhanahu wa taala dikatakan pada Nabi Daud, Allah Subhanahu wa taala, wa qalilan min ibadiyas syakur. Cuma sedikit sekali hamba ini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tahu iman yang Allah berikan kepada kita ini mulia. Kalau dibandingkan dengan dunia ini tidak ada bandingan. Bahkan hari mulia dibandingkan dengan segala isinya yang nampak, yang ada di langit, yang ada di bumi, jadikan satu, dibandingkan dengan orang beriman ini yang mulia, tidak ada apa-apa. Hari Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika ini ada satu ulama hari mulia, dia berangkat haji. Maka ketika dia berangkat haji, dia tidak banyak berdoa di depan Ka'bah. Dia hanya berdoa, alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Hari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saja doa beliau, tidak banyak. Kemudian dia ni pulang ke tanah airnya, ke tempat dia. Hari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahun kemudian dia berangkat haji lagi. Setelah dia berangkat haji, beliau di doa yang sama, alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Hari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada suara tanpa rupa. Di dalam Ka'bah, dari Ka'bah ada suara tanpa rupa. Hai hamba Allah, sampai kapan engkau akan selesai berdoa seperti itu? Maka dia tengok kiri, tengok kanan. Ini ada suara tapi tak ada rupa. Maka Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia penasaran, dia tanya, siapa engkau? Kata, wahai hamba Allah, saya ni malaikat yang mencatat kebaikan engkau. Yang tahun lalu engkau dah datang ke sini dan engkau berdoa mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan mencatat amalan yang engkau buat, doa tersebut. Sampai sekarang belum selesai kebaikannya aku catat, dan engkau saat ini datang lagi berdoa yang sama. Sampai kapan saya bisa selesai untuk mencatat daripada pahala yang Allah berikan kepada engkau? Allah. Hari Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmatnya orang iman ini mulia. Orang iman ini mulia, Masya Allah. Ini dunia ini masih tegak, masih ada orang yang ke sawah, masih ada orang ke kantor, masih ada orang ke toko, karena masih ada orang yang beriman. Sehingga langit masih berdiri, matahari masih terbit dari timur terbenam dari barat, bintang-bintang masih kelihatan, masih ada hujan, turunnya hujan dan mulia. Ini karena hari mulia masih ada orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Hari mulia, saksikan suatu saat hari mulia mana nanti semua akan dihancurkan oleh Allah. Langit akan hancur, bumi akan belah, lautan akan tumpah. Manakala nanti di dunia ini tidak satu pun orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Maknanya orang iman telah tiada.
Maka Allah Subhanahu wa taala jangan macam-macam dengan orang yang beriman ini mulia. Kalau tidak ada orang beriman, dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia akan kukut, musnah semua hari mulia. Maka hari mulia, orang-orang yang tidak beriman ini sesungguhnya kalau dia ini sadar, dia ini harus membayar kepada orang yang beriman ini. Harus membayar kepada orang beriman ini. Kenapa? Karena mereka masih hidup, masih ke toko, masih dagang lagi, masih bertani lagi, ngalor ngidul, ngetan lagi, jingkrak sana, jingkrak sini. Ini yang mulia. Maka seharusnya mereka dibayar kepada orang beriman. Sangat mahal orang beriman ini. Satu orang beriman ini lebih baik daripada dunia dan segala isi. Lebih baik daripada dunia segala isinya. Sudah itu yang mulia. Kalau tidak ada orang beriman mengucap la ilaha, satu orang saja dihancurkan oleh Allah dunia ini. Ada artinya dunia ini. Maka kalau kita tahu yang mulia, semua makhluk-makhluk yang nampak ataupun yang tidak nampak, makhluk yang kecil yang ada di lautan sekalipun, yang ada di udara, bahkan makhluk-makhluk malaikat-malaikat yang begitu besar, semua Allah ciptakan untuk manusia, untuk melayani manusia ni, untuk berkhidmat kepada manusia ni. Ad-dunya khaliqat lakum wa antum khaliqtun lil akhirah. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, sementara antum semua, kalian semua adalah aku ciptakan, kata Allah, untuk akhirat. Hari mulia, kalau kita merenung, berarti kita ini bukan ahli dunia ini, bukan penduduk dunia sesungguhnya kita ini. Cuma sebentar saja Allah ciptakan dunia ini, setelah berjalan 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, paling lama 100 tahun, setelah itu sudah ke akhirat. Percaya atau percaya mutanah hari mulia. Kita semua ke akhirat yang mulia. Ini yang kita duduk di sini nih, yakin saya 100% 100 tahun yang lalu belum ada kita di dunia ini. Ada yang 100 tahun lalu yang ada di dunia ini? Yang duduk di sini? Belum. Nah, ada. Tapi saya yakin insya Allah 100 tahun yang akan datang, kita yang duduk di sini, di sekarang di sini ini pun nanti tidak akan ada di dunia ini. Maknanya apa hari mulia? Maknanya kita ini tidak ada yang kekal di dunia ini mulia. Kita ini sebenarnya cuma nunggu waktu saja, nunggu giliran kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan hari taala, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita kepikirkan apa yang sudah kita persiapkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kita berani-berani, kapan ya saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita persiapkan manakala Allah Subhanahu wa taala panggil kita? Sawah kita, ladang kita, toko kita, jabatan kita. Hari Allah Subhanahu wa taala itu semua tidak akan berlaku nanti di akhirat, kecuali apabila kita pergunakan untuk taat kepada Allah, untuk khidmat agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan berlaku nanti di akhirat. In tansurullah yansurkum. Apabila kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Allah akan tolong kita nanti di kubur, di mahsyar, di sirat. Akhirnya hari mulia kita nanti akan senang-senang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu semua tujuan manusia yang mulia. Pangkatnya setinggi apapun, walaupun dia presiden sekalipun, dia tukang duren sekalipun, Pak Camat tukang tomat sekalipun, nanti setelah itu hari mulia dia ini mau ke kuburan. Ini ada orang, Masya Allah, orang Amerika itu bangga, dia telah naik ke bulan, Masya Allah. Senang dia, akhirnya sebarkan ke seluruh dunia, kami telah naik ke bulan. Lalu apa hasilnya setelah sampai ke bulan? Setelah itu turun juga ke kuburan juga mereka. Hari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ke bulan yang mulia, akhirnya tahu nanti ke kuburan juga. Perjalanan manusia ini mulia hanya 2 tempat saja. Walaupun keadaan apapun dia, tempatnya cuma 2 saja. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan dia masuk surga,
satu golongan dia masuk ke neraka. Ini saja tempatnya manusianya. Maka rugi dan rugi, sungguh rugi apabila kita di dunia ini tenang saja, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini Masya Allah melihat tetangga kita bangun rumah, kayaknya sedih hati ini kalau kita belum punya rumah. Kita usaha sana, usaha sini, banting tulang, ras keringat dan mulia. Itu kita usahakan. Saat bagaimana kita punya rumah menyenangkan anak dan istri kita. Kalau ada saudara kita punya sawah gitu juga, mereka panen banyak, kita usaha, sedih hati kita tidak punya sawah. Akhirnya kita usaha bagaimana punya sawah. Untuk apa kita punya sawah? Supaya nanti anak dan istri kita senang. Anak dan istri saya senang. Ada orang hari mulia tetangganya punya toko maju besar, dia sedih karena dia tidak punya toko. Akhirnya dia usaha agar punya toko juga. Untuk apa mulia? Supaya dia punya toko nanti bisa menghidupkan anak dan istri dia. Anak dan istri bisa senang. Tetapi hari mulia, adakah kesedihan di dalam hati kita apabila melihat anak kita, melihat istri kita, melihat tetangga-tangga kita tidak lagi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Mereka belum lagi sholat untuk meminta perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah Subhanahu wa taala, adakah kerisauan dalam hati kita? Inilah hal yang dirisaukan oleh para nabi dan para rasul, oleh para sahabat rajmain, sehingga hari mulia sahabat Abu Bakar duduk termenung. Maka Rasulullah telah bertanya kepada sahabat Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau pikirkan?" "Wahai Rasulullah, yang saya pikirkan bagaimana semua umatmu ini selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala." "Wahai Umar, wahai Abu Bakar, pikir kamu sesaat ini saja, maka lebih baik ibadah daripada 60-70 tahun." Hari Allah Subhanahu wa taala, ini berpikir sesaat saja. Tetapi adakah pikir ini di dalam hati kita? Maka hari sahabat Umar mengatakan, kalau kita ini ingat dunia ini adalah penyakit. Kalau selalu ingat dunia ini, ingat dunia ini adalah penyakit. Tapi ingat akhirat adalah obat. Maka hari mulia, kalau kita ni hati kita sedih, hati kita susah, gundah gulana, maka kita selalu ingat akhirat, ingat kubur, ingat masar, ingat oh ya saya ni betul ke akhirat. Akhirnya hati kita ni penuh istighfar kepada Allah, astagfirullah, 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 taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah Subhanahu wa taala, inilah sehingga para nabi, para rasul usaha risau umatnya, kaumnya supaya mereka diselamat. Nabi Nuh telah menyampaikan ini agama kepada kaumnya, sehingga diajak dari satu ke satu kaumnya, dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, bagaimana kaumnya ini bisa taat kepada Allah. Bukannya 4 bulan, 40 hari, 3 hari, tapi selama 950 tahun. Itu pun beliau kerjakan lailan wa nahar, siang dan malam. Siang dan malam. Tetapi hari mulia, pengikutnya agak banyak seperti sekarang ini, cuma sedikit saja. Lebih kurang 80 orang saja yang ikut ajakan yang mulia Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi hari mulia, apakah Nabi Nuh ini gagal? Tidak hari mulia. Nabi Nuh sukses. Nabi Nuh jaya hari mulia. Beliau sukses. Jadi hari mulia, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyak dan sedikitnya yang kita ajak. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah kita berpikir, maukah kita gerak untuk mengajak umat ini hari mulia. Hari mulia, kalau kita berpikir, kalau kita mau gerak, kita ada risau, ajak ini umat yang mulia. Seandainya mereka taat kepada Allah, ini pun keuntungan bagi kita dan keuntungan bagi dia juga. Toh mereka tidak mau taat kepada Allah, ini sudah sangat beruntung bagi kita. Begitu pula yang mulia Nabi Musa alaihissalam, beliau ini dikejar-kejar oleh Bani Israel sampai ke pinggir lautan. Hari mulia sudah susah, di depan lautan, di belakang ini Bani Israel, Masya Allah, di belakangnya adalah Raja Fir'aun. Masya Allah, itu ngejar-ngejar
Beliau ni Nabi Musa bersama Bani Israel terus lari. Akhirnya sudah buntu hari mulia. Pemikiran sudah buntu ni lautan, di belakang ada Raja Fir'aun membunuh. Akan tetapi mulia Allah SWT perintahkan memukulkan tongkatnya di lautan. Akhirnya lautan dipecah menjadi jalan, 12 jalan. Hari Allah Subhanahu wa taala, apakah ini kekuatan tongkatnya Nabi Musa? Bukan, tetapi ini kekuatan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan bersama yang menghantar Nabi Musa alaihissalam. Hari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita perlu kita ikuti. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau telah membuat dakwah, mengajak daripada kaumnya yang mulia. Tapi ini kaumnya bukan ikut, tapi malah marah kepada Nabi Ibrahim. Rajanya marah, kaumnya marah, pamannya juga marah hari mulia. Ini Raja Namrud ini garang sekali kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar di dalam api. Hari mulia, berapa lama beliau dibakar? 1 hari, 2 hari? Tidak hari mulia. Selama 40 hari, 40 malam dibakar di dalam api. Kalau kita dibakar dalam api, habis hari mulia. Gak nampak lagi mana hidungnya, mana jempol kakinya hari mulia. Habis. Tetapi hari mulia Nabi Ibrahim dibakar karena beliau ni telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan Allah telah datang kepada beliau. Walaupun di malaikat telah banyak malaikat air, malaikat angin datang. Wahai Nabi Allah, saya ini malaikat angin. Apa yang kau perintahkan, saya siap laksanakan. Begitu pula malaikat air, saya ini malaikat air ya Nabi Allah. Apa yang kau perintahkan, saya siap laksanakan. Maka Nabi Ibrahim iman yang sempurna. Tidak, kamu makhluk, angin makhluk, air makhluk, saya pun makhluk. Saya tidak butuh kepada makhluk. Saya butuh kepada Sang Khalik yang menciptakan saya, yang menciptakan kamu semua. Iman telah masuk. Maka betul hari mulia, karena disandarkan hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamat, membuatkan selamat buat Nabi Ibrahim. Hari mulia, api ini bukan hanya dingin, tapi wasalaman, menyelamatkan buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari mulia, nampaknya di dalam api, tetapi bersenang-senang, bernikmat-nikmat di dalam api seperti di dalam surga. Kenapa hari mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tolong. Maka hari mulia, apapun keadaan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tolong kita, walaupun kita orang miskin, tidak punya apa-apa, tapi Allah tolong kita, tidak sudah cukup hari mulia. Sebaliknya, walaupun kita punya apa-apa, mobil mewah, rumah bertingkat, istri 4, mobil juga mengkilat, tapi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala mulia, susah. Tetapi hari mulia, kalau ada fasilitas semua itu hari mulia, itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih nikmat lagi. Ini namanya nikmat dunia, nikmat akhirat. Amin ya Allah. Hari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita cari semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kita di dunia, kenikmatan di akhirat. Inilah doa kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Maknanya hari mulia azabannar ini, selamatkan daripada azab api neraka ini, maknanya kita diminta surga hari mulia. Cuman kita malu saja, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Karena malu kita dari amalan-amalan kita. Minta masuk surga, minta jauhkan daripada azab api neraka. Hari Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud daripada kita dihantar ke dunia ini hari mulia, untuk beramal.
untuk membuat amal sebanyak-banyaknya, membuat senang Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti sampai kita dikubur bersenang-senang kita seperti pengantin baru. Allah. Nah, ini mulia. Tetapi yang mulia, kita tidak ada korban, tidak ada susah payah untuk agama di dunia ini. Toh kita akan mengharapkan surga, akan bersenang-senang di kubur. Ini nampaknya terlalu berlebihan. Saya rasa terlalu berlebihan. Kenapa? Di dunia aja sudah kita diberi sawah, diberi rumah, diberi anak, diberi istri. Itu nikmat itu saja yang mulia. Kalau ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala suruh bayar buat diri kita, ini belum mampu kita bayar. Kok anak, istri, sawah, rumah, hidung kita saja yang mulia. Hidung itu dikasih napas, Masya Allah. Dikasih tangan yang bisa bergerak, yang bisa makan dengan enak, hari mulia. Masya Allah. Ini kalau dihitung hari mulia, ini sudah tidak cukup untuk membayar sholat kita 2 rakaat pun sudah habis ya mulia. Kita lihat orang yang di rumah sakit sana, berapa habisnya dalam 1 hari. Dalam sewa kamar saja ada yang 1 juta, ada yang 300, belum obatnya, belum oksigen yang dia hirup pun mulia. Sehingga dia perlu membawa banyak mengeluarkan harta, mengeluarkan uang untuk satu saja, yaitu kesehatan yang mulia. Maka yang mulia, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang sebentar, yang tidak lama ini, kita niatkan, kita gunakan hanya dan hanya untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Insyaallah mulia. Insyaallah. Itu semua hari mulia kita perlu latihan. Hari mulia itu petinju itu tanya. Pak Haji Abbas itu tukang tinju itu, petinju nasional itu sampai ini Mbak Haji Amir Kang itu, Pak Harun kan petinju juga, sampai ini kalau ditinju hidungnya udah gak kerasa lagi gitu. Kenapa? Udah latihan. Coba kalau kita ditinju, tek sedikit aja udah keluar darah, tapi beliau itu tinju aja hidungnya itu nggak keluar darah lagi itu. Udah saking sudah biasa aja latihan. Tulangnya udah hilang. Hari Allah Subhanahu wa taala, ini latihan. Begitu pula hari mulia kita amal agama untuk akhirat perlu latihan. Mungkin kita latihannya hari mulia 3 hari, keluar 3 hari dari masjid ke masjid, nengkrem nang masjid 3 hari, maka pulang akan berubah dengan kehidupan kita sehingga senang kita ada di masjid. Apalagi 40 hari. Hari mulia ayam itu kalau dia menjadi anak maka dia nengkrem selama 21 hari yang mulia. Kalau dia diam selama 21 hari, dia tahan lapar sampai perutnya kosong itu, sampai Masya Allah enteng dia, tapi perutnya kosong ditahan. Akhirnya mulia setelah 21 hari dia netas, akhirnya punya anak 11 sampai 12 anaknya. Sehingga mulia Tuhan yang punya ayam itu senang dia. Wah, ayam saya netas. Akhirnya dia dikurung lagi, kasih makan ini ayam tadi. Enggak perlu cari kemana-mana, taruh dikurung, dikasih makan dengan enak-enakan. Akhirnya ayamnya senang. Hari mulia, begitu pula kita ini mulia. Kalau kita sudah angkrem di masjid 40 hari maka berubah, sehingga nanti kita tidak perlu susah-susah lagi keliling sana keliling sini, pikir sana sini. Insya Allah Allah semua siapkan, kemudian Allah semua mudahkan segala urusan kita, bukan hanya di dunia ini saja dan urusan di akhirat juga. Maka semua ini mulia, siapa yang bersedia untuk ikut kami besok, kami pindah Insya Allah. Selalu lihat semua ikut nampaknya, Masya Allah. Ini sudah panen juga. Kalau nggak punya uang nggak apa-apa, beras 2 kilo atau 1 kilo dibawa saja udah nggak apa-apa. Ada beras 1 kilo itu ide aja, Insya Allah selama 3 hari cukup 1 kilo itu. 1 cangkir sehari, Insya Allah. Kemudian nggak ada beras juga udah nggak ada serai di depan rumah, serainya itu dibawa nggak apa-apa. Makanya apa saja yang ada nggak perlu uang. Kita ini yang perlunya iman, kemauan, kekuatan, keyakinan kepada Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.